Bu Rosidah, wanita paruh baya yang sehari-hari menjalani hidupnya dengan sederhana bersama suaminya, Pak Darto. Namun di balik kehidupannya yang tampak biasa saja, hatinya selalu bergolak dengan rasa iri dan dendam. Bu Rosidah ini punya penyakit hati. Rosidah merasa bahwa hidupnya tidak adil. Ia selalu melihat tetangganya, Bu Marni, seorang janda yang tinggal tak jauh dari rumahnya, hidup dengan lebih baik. Setiap pagi, Rosidah duduk di teras rumahnya sambil memperhatikan bagaimana Bu Marni sibuk mengelola warungnya yang selalu ramai pembeli. Warung itu menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, gula, minyak, hingga jajanan pasar yang dibuat sendiri oleh Bu Marni. Tidak seperti dirinya yang hanya bisa mengandalkan penghasilan kecil suaminya dari bekerja sebagai buruh tani. Bu Marni berhasil mengangkat perekonomiannya sendiri. Ia bisa membeli perabotan baru, memperbaiki rumahnya, bahkan menyekolahkan anak-anaknya ke kota. Suksesnya Bu Marni membuat Rosidah merasa semakin kecil dan tersisih. Penyakit hatinya kambuh. Namun puncak kekesalan Rosidah terjadi pada saat Pak Darto mulai memuji-muji Bu Marni di depan dirinya. Bu Marni itu memang perempuan hebat ya. Janda tapi gak pernah ngeluh. Usahanya maju. Orang-orang juga suka sama dia. Coba kalau kamu bisa belajar dari dia, pasti hidup kita lebih enak, Dek. Kata-kata suaminya terasa seperti pisau yang menusuk jantung Rosidah. Sejak saat itu, ia tidak hanya iri, tapi juga mulai membenci Bu Marni. Kebencian Rosidah semakin memuncak ketika melihat semakin banyak orang yang menghormati dan menyayangi Bu Marni. Setiap kali ia berpapasan dengan tetangga lain, mereka selalu membicarakan betapa baiknya Bu Marni dan bagaimana ia sering membantu warga yang kesulitan. Rosidah merasa terpinggirkan. Ia tidak bisa membiarkan Bu Marni terus hidup dengan nyaman, sementara dirinya merasa seperti bayangan di desa ini. Hingga suatu malam, saat ia duduk di halaman rumah sambil menggerutu sendirian, Rosidah mendengar bisikan dari seorang tetangga bahwa ada seorang dukun sakti bernama Mbah Sungkono yang tinggal di ujung desa. Kalau mau bikin orang sengsara, datangi saja Mbah Sungkono. Ilmunya kuat, teluhnya bisa bikin orang mati perlahan. Rosidah tertarik, tetapi juga merasa ragu. Namun pikirannya yang dipenuhi rasa benci membuatnya tak bisa tidur sepanjang malam. Ia memikirkan bagaimana hidupnya akan lebih tenang jika Bu Marni tidak ada. Maka, keesokan harinya, dengan hati yang penuh dendam, Rosidah memantapkan langkahnya menuju rumah Mbah Sungkono. Rumah Mbah Sungkono terletak di bagian desa yang paling sepi, di ujung sungai, dikelilingi pohon bambu dan semak belukar. Tidak banyak orang yang berani mendekatinya, sebab kabar tentang kesaktiannya sudah lama menjadi rahasia umum. Rosidah merinding saat ia berdiri di depan pintu kayu yang tampak tua dan berlumut. Dengan ragu ia mengetuk pintu 3 kali. Tok, tok, tok. Pintu itu terbuka sendiri, seolah-olah sudah tahu siapa yang akan datang. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau dupa menyengat langsung menusuk hidungnya. Di tengah ruangan yang remang-remang, duduklah Mbah Sungkono, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan sorot mata tajam yang menyeramkan. Tanpa perlu Rosidah berbicara, dukun itu sudah tahu maksud kedatangannya. Aku tahu kau datang karena hatimu dipenuhi kebencian, perempuan, kata Mbah Sungkono dengan suara parau. Rosidah terkejut, tetapi ia menelan rasa takutnya dan menjawab, saya ingin Bu Marni merasakan penderitaan. Saya ingin dia hancur. Mbah Sungkono tertawa kecil, tawa yang mengerikan. Kau ingin menghancurkan seseorang? Apakah kau sudah siap menanggung akibatnya? Rosidah mengangguk tanpa pikir panjang. Mbah Sungkono lalu mengambil sebuah kendi tanah liat dan menuangkan sedikit cairan ke telapak tangannya. Cairan itu tampak bening, tetapi ketika menyentuh kulit Mbah Sungkono, muncul asap tipis yang berbau seperti daging terbakar. Ini adalah teluh banyu geni, air gaib yang tidak terlihat, tapi akan membuat tubuh siapapun yang terkena perlahan-lahan melepuh. Tak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Rosidah terkejut sekaligus kagum. Ini adalah senjata yang sempurna untuk membalaskan dendamnya. Namun, tidak ada teluh yang bisa dilakukan tanpa pengorbanan.
Mbah Sungkono menatap Rosidah tajam dan berkata, "Jika kau ingin Marni menderita, kau juga harus memberikan tumbal, sesuatu yang berharga dari hidupmu." Rosidah menelan ludah. Ia tidak punya banyak harta. Maka dengan suara bergetar, ia bertanya, "Apa yang harus saya berikan, Mbah?" Dukun itu tersenyum samar dan menjawab, "Darah dari orang yang kau sayangi." Rosidah merasakan dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Orang yang ia sayangi? Pikirannya langsung melayang ke suaminya, Pak Darto. Apakah ia harus mengorbankan darah suaminya atau mungkin sesuatu yang lebih ringan? Mbah Sungkono menyerahkan sebilah pisau kecil dan meminta Rosidah memotong sedikit ujung jari manisnya. Rosidah mengeraskan hatinya dan melakukan apa yang diminta. Saat darahnya menetes ke dalam kendi, Mbah Sungkono mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Rosidah. Udara di dalam ruangan semakin berat, dan Rosidah merasa seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekelilingnya. Setelah selesai, dukun itu memberikan kendi kepada Rosidah dan berkata, "Campurkan ini ke dalam air yang akan digunakan Marni. Bisa lewat makanan, bisa lewat cucian. Setelah terkena air ini, tubuhnya akan mulai melepuh." Rosidah tersenyum penuh kemenangan. Akhirnya ia bisa melihat Bu Marni jatuh. Malam itu Rosidah menyembunyikan kendi tersebut dengan hati-hati. Ia tidak ingin siapapun mengetahui apa yang sedang ia rencanakan. Namun di tengah malam, ia terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang berdiri di ujung tempat tidurnya, mengawasinya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Mimpi buruk mulai menghantuinya. Dalam tidurnya, ia melihat Bu Marni menatapnya dengan mata kosong. Kulitnya mengelupas, dan tangannya berusaha meraih Rosidah dengan wajah penuh penderitaan. Rosidah bangun dengan jantung berdegup kencang. Tetapi rasa takut itu tidak menghentikan niatnya. Ia sudah memutuskan, besok adalah awal dari kehancuran Marni. Malam itu Bu Marni tidak bisa tidur. Tubuhnya terasa panas membara, seolah ada bara api yang menyala di dalam dagingnya. Keringat bercucuran dan ia menggigil meski udara malam cukup sejuk. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat gelas berisi air putih di meja kecil di samping ranjangnya. Namun begitu air menyentuh bibirnya, ia justru merasa seperti menelan api. Bu Marni meringis. Ia menatap kedua tangannya yang sejak pagi terasa gatal luar biasa. Saat diperiksa di bawah cahaya lampu redup kamarnya, matanya membelalak. Kulit tangannya mengelupas seperti habis terbakar dengan bercak-bercak merah yang mulai melepuh. Ia tak habis pikir, dari mana penyakit aneh ini berasal? Padahal ia tidak pernah bekerja di tempat berbahaya, apalagi berurusan dengan api atau bahan kimia. Sementara itu di rumahnya yang tak jauh dari sana, Rosidah duduk termenung di sudut ruangan. Lampu di ruang tamunya sudah redup, hanya menyisakan cahaya dari lampu minyak kecil di sudut meja. Matanya sayu, tapi ia tidak bisa tidur. Sejak ritual bersama Mbah Sungkono kemarin malam, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Haruskah ia merasa bersalah setelah mengirim air itu ke rumah Bu Marni? Tidak, ia menepis keraguannya. Marni pantas mendapatkannya. Sudah terlalu lama janda itu berjalan dengan angkuh di desa, menikmati kekayaannya sementara dirinya harus hidup dalam kemiskinan dan kehinaan. Ia tersenyum sinis, membayangkan Marni merintih kesakitan. Namun senyum Rosidah perlahan memudar saat bulu kuduknya meremang. Ada yang tidak beres. Suasana rumahnya terasa begitu hening, bahkan lebih hening dari biasanya. Angin malam yang biasa berdesir melalui celah jendela pun tak terdengar. Ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang memperhatikannya dari sudut gelap ruangan. Dengan ragu, Rosidah menoleh ke arah dapur. Jantungnya mencelos. Di sana berdiri seorang perempuan dengan tubuh kosong dan kulit melepuh. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya hitam terbakar, tapi matanya yang merah menyala menatap Rosidah dengan penuh kebencian. "Rosidah." Suara serak itu menggema di telinganya. Tubuh Rosidah membeku. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok itu melangkah mendekat. Refleks, Rosidah menutup matanya erat-erat dan berdoa dalam hati. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya ada bayangan gelap di sudut dapur, bergoyang pelan diterpa cahaya lampu minyak. Rosidah memegangi dadanya. Ia nyaris tidak bisa bernafas. Apakah itu hanya ilusi? Atau arwah Bu Marni benar-benar datang untuk menghantuinya? Keesokan harinya, kabar tentang kondisi Bu Marni menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga datang menjenguk. Tapi anehnya, setiap orang yang menyentuh tubuh Bu Marni akan langsung merasakan panas yang luar biasa.
Pak Wanto, tetangga terdekat Bu Marni, menceritakan kejadian aneh yang dialaminya. Tadi malam, saya ke rumah Bu Marni untuk mengantarkan makanan. Waktu saya pegang tangannya, rasanya seperti kena bara api. Saya kaget, langsung mundur, padahal suhu badannya normal kalau dilihat dari luar. Tapi begitu salaman, Pak Wanto menggeleng ngeri. Warga mulai bergidik, mereka saling berbisik, menghubungkan kejadian ini dengan hal-hal gaib. Ada yang menduga Bu Marni terkena guna-guna. Ada pula yang berpikir bahwa ini adalah azab karena suatu dosa yang pernah diperbuatnya di masa dahulu. Di tengah kepanikan warga, Rosida hanya tersenyum puas di dalam rumahnya. Semua berjalan sesuai rencana. Bu Marni sudah mulai merasakan akibatnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, Rosida kembali dihantui mimpi buruk. Kali ini mimpinya lebih jelas. Ia melihat Bu Marni duduk di lantai rumahnya, menangis darah. Luka melepuh di tubuhnya semakin parah, sampai kulitnya mengelupas dan memperlihatkan daging merah yang basah. Kenapa kau lakukan ini padaku, Rosida? Suara Bu Marni parau, penuh penderitaan. Rosida terbangun dengan tubuh berkeringat. Ia melihat sekeliling kamar, memastikan bahwa ia tidak sedang di dalam mimpi lagi. Nafasnya tersengal. Dengguran halus pada Arto di sebelahnya menjadi satu-satunya suara yang menenangkannya. Tapi ketakutannya belum selesai. Saat ia menoleh ke sudut kamar, jantungnya hampir berhenti. Bayangan hitam berdiri di sana. Bentuknya samar, tapi Rosida bisa merasakan tatapan menusuk dari makhluk itu. Ia ingin berteriak, tapi suara yang keluar hanya berupa rintihan kecil. Ia buru-buru menutup wajahnya dengan selimut, berharap makhluk itu akan menghilang. Keesokan harinya, ia tidak tahan lagi. Dengan langkah tergesa, ia kembali ke rumah Mbah Sungkono. Sesampainya di sana, Rosida langsung bersimpuh di depan dukun tua itu. "Mbah, kenapa saya mulai dihantui, Mbah? Saya melihat Bu Marni dalam mimpi saya dan ada sesuatu di rumah saya setiap malam." Mbah Sungkono menatapnya dengan mata menyipit. "Itulah harga dari teluh banyu geni. Begitu dikirim, tak akan berhenti sampai korbannya mati." Rosida tercekat. "Tapi kalau saya ingin membatalkannya?" Mbah Sungkono terkekeh. "Tidak semudah itu, Rosida. Kau sudah membuka pintu. Sekarang kau harus memastikan bahwa ia melewati pintu itu sepenuhnya." Rosida merasakan tubuhnya melemas. "Maksud Mbah?" Mbah Sungkono mencondongkan tubuhnya, membisikkan sesuatu di telinga Rosida. Sesaat setelah mendengar apa yang dikatakan dukun itu, wajah Rosida pucat pasi. Tidak, ia tidak ingin mengambil langkah sejauh itu. Tapi semakin lama, gangguan yang ia alami semakin mengerikan. Setiap malam, sosok Bu Marni semakin jelas dalam mimpinya. Suara tangisnya terdengar di setiap sudut rumah. Bahkan di siang hari, Rosida merasa seperti edan. Ia tidak bisa tidur, ia tidak bisa makan dengan tenang. Bahkan Pak Darto mulai memperhatikannya. "Kamu kenapa, Dek? Sakit?" tanya suaminya suatu pagi saat melihat Rosida termenung di dapur. Lingkaran hitam menghiasi matanya. Rosida menggeleng lemah. Ia tidak bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak mungkin. Tapi satu hal yang ia sadari, ia harus menyelesaikan ini sebelum semua semakin terlambat. Sementara itu di rumahnya, Bu Marni hanya bisa tergolek lemah di tempat tidur. Tubuhnya semakin membusuk, dan dokter pun angkat tangan. Semua obat yang diberikan tidak ada yang berhasil mengurangi penderitaannya. Warga mulai menjauh, takut ikut tertular sesuatu yang tidak mereka pahami. Dan di dalam hatinya, Bu Marni bertanya-tanya, dosa apa yang telah ia perbuat hingga harus menanggung siksa yang tak tertahankan ini? Bu Marni hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Tubuhnya semakin kurus, dengan luka-luka melepuh yang kian membesar. Anaknya hampir putus asa karena berbagai pengobatan tidak memberikan hasil. Warga desa yang awalnya iba mulai takut untuk mendekat. Mereka berbisik-bisik tentang kemungkinan Bu Marni terkena guna-guna atau teluh. Anaknya akhirnya mengikuti saran dari beberapa warga untuk meminta bantuan Kiai Abdul, seorang yang dikenal memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit akibat gangguan gaib. Ketika Pak Abdul tiba di rumah Bu Marni, suasana terasa begitu berat. Udara di dalam rumah panas dan pengap, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata mengawasi mereka.
Pak Abdul menutup matanya sejenak, lalu mulai melantunkan doa. Tubuh Bu Marni langsung bereaksi. Ia mengerang kesakitan, menggeliat seperti ada sesuatu yang membakar tubuhnya dari dalam. Dari luka-luka di tubuhnya muncul cairan hitam yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Ada energi jahat yang ditanamkan di tubuhnya. Ini kerjaan dukun, kata Pak Abdul. Anaknya menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Apa ibu masih bisa disembuhkan, Pak? Tanyanya penuh harap. Pak Abdul menghela nafas. Saya akan berusaha. Tapi orang yang mengirim teluh ini harus dihentikan. Kalau tidak, usaha kita akan sia-sia. Sementara itu di rumahnya Rosidah mulai merasakan kegelisahan yang luar biasa. Sejak pagi tangannya terasa panas setiap kali ia menyentuh sesuatu. Bahkan air yang hendak ia minum tiba-tiba menguap seperti direbus begitu bibirnya menyentuh gelas. Ketakutan mulai merayap dalam hatinya. Apakah ini akibat dari teluh yang ia minta dari Mbah Sungkono? Ia buru-buru pergi ke rumah sang dukun, berharap ada cara untuk melindungi dirinya. Mbah Sungkono sedang duduk bersila di depan sesajen ketika Rosidah datang dengan wajah panik. Mbah, tangan saya sekarang terasa panas setiap kali menyentuh sesuatu. Saya takut teluh itu malah berbalik ke saya, Mbah. Mbah Sungkono hanya menatapnya dengan tenang. Aku sudah memperingatkanmu. Teluh ini tak bisa dibatalkan begitu saja. Satu-satunya cara agar kau selamat adalah dengan melakukan ritual tambahan. Ritual tambahan? Apa, Mbah? Mbah Sungkono tersenyum samar. Kau harus mengorbankan nyawa seseorang. Hanya dengan memberi tumbal, kau bisa melepaskan dirimu dari kutukan teluh ini. Rosidah terbelalak. Mengorbankan nyawa? Tidak, Mbah. Saya tidak mau membunuh orang. Kalau begitu bersiaplah menerima akibatnya. Rosidah pulang dengan perasaan kacau. Di satu sisi ia ingin selamat, tapi di sisi lain ia tidak sanggup membayangkan harus mengorbankan seseorang hanya demi keselamatannya sendiri. Malam harinya rumah Rosidah terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam berembus masuk melalui celah-celah jendela, membuat ruangan terasa dingin menusuk. Saat ia hendak tidur, suara bisikan terdengar dari sudut kamar. Sakit, panas, tolong aku. Rosidah menegang. Suara itu terdengar sangat familiar. Ia mengenal suara itu. Itu suara Bu Marni. Dengan nafas tercekat, ia menoleh ke arah cermin di sudut kamar. Dadanya langsung berdebar kencang saat melihat bayangan Bu Marni di dalam cermin, berdiri dengan tubuh penuh luka melepuh dan mata yang menatapnya penuh dendam. Kenapa kau lakukan ini padaku, Rosidah? Rosidah menjerit, melempar bantal ke arah cermin hingga pecah berkeping-keping. Tapi suara itu tidak hilang, justru semakin jelas. Aku akan menjemputmu, Rosidah. Rosidah terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ia menyesal, sangat menyesal. Tapi semua sudah terlambat. Ia telah membuka pintu bagi kegelapan, dan kini kegelapan itu mulai menelan dirinya sendiri. Sementara itu keadaan Bu Marni semakin membaik selama beberapa hari setelah diobati oleh Pak Abdul. Walaupun tubuhnya masih lemah, tapi ada perubahan yang mulai terlihat. Luka-luka melepuhnya perlahan mengering, dan rasa panas yang membakar tubuhnya mulai mereda. Anaknya yang setia merawat ibunya itu, Rahmat, akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Namun di saat yang sama, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rosidah mulai mengalami gejala yang sama dengan Bu Marni. Pagi itu ia terbangun dengan perasaan aneh. Tangannya terasa berat dan panas. Saat ia melihat telapak tangannya, matanya melebar ketakutan. Kulitnya membengkak, kemerahan, dan muncul bercak kehitaman yang terlihat seperti bekas luka bakar. Apa ini? Gumamnya panik. Ia mencoba membasuh tangannya dengan air dingin, tetapi justru terasa semakin perih. Rosidah menggigit bibir, menahan jeritan yang hampir keluar dari tenggorokannya. Ini tidak mungkin. Bukankah ini yang terjadi pada Marni? Seiring berjalannya waktu, luka-luka itu menyebar ke lengannya, kemudian ke seluruh tubuhnya. Setiap sentuhan kecil pada kulitnya terasa seperti bara api yang menempel. Rosidah mulai panik. Ia mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Air kelapa, ramuan herbal, bahkan mandi kembang 7 rupa. Semuanya tak memberikan hasil. Rasa sakitnya semakin menjadi, dan tubuhnya mulai mengeluarkan aroma busuk seperti daging yang membusuk. Sementara itu kabar mengenai kesembuhan Bu Marni menyebar di desa. Warga yang tadinya takut untuk mendekat
kini mulai percaya bahwa penyakitnya memang berasal dari serangan ilmu hitam yang dipatahkan oleh Kiai Abdul. Namun, kelegaan mereka berubah menjadi kecurigaan saat melihat kondisi Rosidah yang semakin memburuk. "Itu hukuman dari Tuhan," bisik beberapa warga. "Siapa lagi yang bisa terkena penyakit seperti itu kalau bukan pelakunya sendiri?" Desas-desus mulai menyebar. Warga yang dulu menghormati Rosidah kini memandangnya dengan penuh curiga. Bahkan beberapa orang berani berbisik langsung di hadapannya. "Mungkin dia yang mengirim teluh ke Bu Marni, tapi sekarang santetnya berbalik." Rosidah semakin terpojok. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan warga seolah menusuknya seperti belati. Bisikan mereka terasa lebih menyakitkan daripada luka yang menggerogoti tubuhnya. Di rumah, keadaan semakin buruk. Pak Darto, suaminya yang awalnya tak percaya dengan hal-hal mistis, kini mulai melihat kenyataannya mengerikan. Setiap kali ia menyentuh Rosidah, tangannya terasa seperti terbakar. Luka-luka aneh muncul di kulitnya meskipun tidak separah istrinya. "Dek, kita harus mencari bantuan, Dek," kata Pak Darto dengan nada putus asa kepada Rosidah. Rosidah menggeleng, nafasnya tersengal. Ia tahu satu-satunya orang yang bisa menolongnya adalah Sungkono. Tapi setelah kejadian terakhir, ia ragu. Apakah dukun tua itu benar-benar ingin membantunya atau hanya memanfaatkan dirinya, menjerumuskannya lebih ke dalam lembah hitam? Namun saat malam tiba, rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Ia mendengar suara bisikan di telinganya, seperti suara ratusan orang yang berteriak kesakitan. "Kau telah membuka pintu kematian. Tak ada jalan keluar, Rosidah. Terima akibat dari dosamu." Rosidah mencengkram kepalanya, menjerit. Pak Darto mencoba menenangkan istrinya, tetapi begitu ia menyentuh Rosidah, rasa panas yang menyengat membuatnya terhempas ke belakang. Saat itulah Rosidah mengambil keputusan. Dengan tubuh yang nyaris tak bisa berdiri, ia berlari keluar rumah, terhuyung-huyung menuju hutan di pinggiran desa. Ia hanya memiliki satu tujuan, Sungkono. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Pohon-pohon bergoyang pelan, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di bawah sinar bulan. Rosidah terus berjalan, meskipun setiap langkah terasa seperti menyiksa dirinya sendiri. Akhirnya, setelah melewati pepohonannya semakin rapat, ia tiba di gubuk Mbah Sungkono. Namun yang ia temukan hanyalah kegelapan. Gubuk itu kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada sesajen, tidak ada dupa yang biasa mengepul di sudut ruangan, seolah-olah tempat itu telah ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Mbah Sungkono!" Rosidah berteriak dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk, tetapi begitu kakinya menyentuh lantai tanah gubuk itu, tubuhnya melemas. Ia tersungkur, tangannya mencakar tanah yang dingin. Saat itu ia menyadari sesuatu. Ia telah dijebak. Dukun itu telah pergi, meninggalkannya sendirian dengan ilmu hitam yang kini mulai melahap tubuhnya sendiri. Dalam kepanikan, Rosidah menjerit, meronta-ronta di lantai. Tubuhnya terbakar dari dalam, sementara suara-suara gaib semakin keras di telinganya. "Kau milik kami sekarang." Di lain waktu, pagi itu kabut masih menggantung di atas sungai kecil di pinggiran desa. Burung-burung yang biasanya berkicau riang justru diam seolah takut akan sesuatu. Beberapa warga yang hendak mengambil air di sungai tiba-tiba berhenti melangkah. Di tepi sungai mereka menemukan sosok yang nyaris tak dikenali lagi. Rosidah tergeletak dengan tubuh yang menghitam dan membusuk seperti terkena luka bakar hebat. Bau anyir bercampur aroma busuk menyengat, membuat beberapa orang langsung menutup hidung dan mundur ketakutan. Namun yang lebih mengejutkan, Rosidah masih hidup. Ia merintih pelan, suaranya serak dan hampir tak terdengar. Kelopak matanya terbuka sedikit, menampakkan bola mata yang sudah memutih tanpa fokus. Kulitnya terus mengelupas, meninggalkan daging merah yang mulai membusuk. Tak ada yang berani mendekat. "Ya Allah, ini hukuman dari langit," bisik salah satu warga. Pak Darto yang mendengar kabar tentang istrinya segera berlari menuju sungai. Begitu melihat keadaan Rosidah, wajahnya langsung pucat pasi. Ia ingin menangis, tetapi ketakutan dan syok membuatnya kehilangan kata-kata. Dengan susah payah, ia mengumpulkan keberanian untuk mengangkat istrinya dan membawanya pulang. Namun, setiap kali tangannya menyentuh kulit Rosidah, rasa panas luar biasa seperti menyentuh bara api menjalar ke tubuhnya. "Tolong aku tidak mau mati," rintih Rosidah dengan suara lemah.
Pak Darto menggigit bibir, menahan air mata. Ia membawa istrinya pulang dengan beralaskan kain agar kulit mereka tidak saling bersentuhan langsung. Saat tiba di rumah, tangisan Rosidah semakin menjadi-jadi. Ia mulai berhalusinasi. Jangan dekati aku. Pergi, aku tidak sengaja melakukannya, teriaknya tiba-tiba. Pak Darto menoleh ke arah yang ditunjuk istrinya. Tidak ada siapa-siapa di sana, namun Rosidah terus meronta, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Wajahnya penuh ketakutan, matanya membelalak lebar. Bu Marni, jangan kesini, aku sudah cukup, maafkan aku menyesal. Pak Darto semakin ketakutan. Tubuh istrinya yang semakin rusak kini mulai mengeluarkan cairan pekat hitam yang berbau amis. Rosidah menggeliat kesakitan di atas tempat tidurnya. Tangannya mencakar wajahnya sendiri hingga berdarah. Di rumah Bu Marni, kabar mengenai Rosidah sudah sampai ke telinganya. Perempuan itu kini telah jauh lebih baik setelah menjalani ruqyah bersama Kiai Abdul. Meskipun masih dalam pemulihan, mendengar bahwa Rosidah mengalami penderitaan yang sama seperti dirinya, Bu Marni menghela nafas panjang. Astagfirullah, aku tak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Semoga Allah mengampuninya, ucapnya lirih. Anaknya menatap ibunya penuh empati. Mungkin ini cara Tuhan membalas perbuatannya, Bu, kata Rahmat, anaknya. Namun Bu Marni justru menundukkan kepala. Ada rasa iba di hatinya, meskipun ia tahu Rosidah adalah penyebab penderitaannya. Aku ingin memaafkannya, katanya pelan. Rahmat menatap ibunya tak percaya. Apa ibu yakin, Bu? Bu Marni mengangguk. Mungkin jika ibu memaafkannya, penderitaannya bisa berkurang. Ibu tidak ingin ada dendam yang terus berlanjut. Keputusan itu membuat mereka pergi menemui Kiai Abdul, seorang yang dihormati di desa. Bu Marni meminta agar Kiai Abdul membacakan doa untuk Rosidah dengan harapan penderitaannya bisa sedikit berkurang. Namun saat mereka hendak pergi ke rumah Rosidah, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah selatan. Langit yang tadinya cerah mendadak dipenuhi awan hitam. Burung-burung beterbangan tidak menentu, dan hawa dingin yang aneh menyelimuti desa. Di rumahnya, Rosidah kembali menjerit-jerit. Tolong, aku tidak mau mati, jangan ambil aku. Pak Darto hanya bisa duduk di sudut ruangan, gemetar, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Malam itu, seisi desa dikejutkan oleh suara jeritan panjang yang menggema dari rumah Rosidah. Jeritan itu begitu memilukan, seakan berasal dari seseorang yang sedang disiksa di neraka. Kemudian, keheningan begitu mencekam, seakan kehidupan di desa itu tiba-tiba terhenti. Pagi harinya, beberapa warga berkumpul di depan rumah Pak Darto, ragu-ragu untuk masuk. Namun, saat mereka akhirnya memberanikan diri, mereka menemukan pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Rosidah telah tewas. Tubuhnya menghitam seperti arang. Kulitnya yang tersisa tampak mengerut, sementara matanya membelalak ketakutan, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum kematiannya. Pak Darto terduduk di sudut ruangan, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Kiai Abdul yang datang ke rumah itu hanya bisa menggelengkan kepala. Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah balasan dari alam gaib. Ia telah memanggil sesuatu yang tak seharusnya ia panggil, dan kini ia menanggung akibatnya. Semoga dia kembali kepada Tuhannya, tidak kembali kepada makhluk yang sudah memberikan dia kekuatan untuk mengirim santet. Setelah kematian Rosidah, warga desa semakin takut akan ilmu hitam. Tak ada lagi yang berani bermain-main dengan hal gaib atau mencoba mencari kekuatan dari jalur yang salah. Nama Rosidah menjadi legenda mengerikan di desa itu. Rumah tempat ia tinggal dibiarkan kosong. Pak Darto kembali ke rumah orang tuanya. Tak ada yang berani menempatinya. Beberapa orang yang pernah mencoba tinggal di sana mengaku mendengar suara tangisan di tengah malam dan mencium bau busuk yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Warga percaya bahwa kutukan Teluh Banyu Geni, ilmu hitam yang digunakan Rosidah, masih melekat menempel di dinding rumah itu, menunggu mangsa berikutnya. Akhir dari Rosidah menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa ilmu hitam mungkin bisa memberikan keuntungan besar yang sesaat, tetapi pada akhirnya akibat yang diterima jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Tamat.
Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa menghibur dan juga bisa menjadi renungannya, bisa mengambil hikmah tentang ngerinya penyakit hati. Tony Awas pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum, semoga terhibur. Selamat berpuasa. Semoga gul sampai hari kemenangan ya. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.